Semua perempuan itu cantik, semua tubuh itu indah. Nah, campaign-campaign kayak gini tuh lagi populer sekarang. Biasanya sih campaign marketingnya beauty product dan fashion line, atau campaignnya aktivis perempuan. Nah, campaign kayak gini tuh timbul untuk menantang tren jenis cantik yang mainstream ya. Misalnya kayak tinggi langsing putih gitu. Jadi supaya cewek-cewek nih yang di luar standar kecantikan kayak model seleb Hollywood gitu atau beauty pageant bisa masuk ke kategori cantik juga. Tapi emang iya ya semua perempuan itu cantik? Konsep cantik itu sebenarnya gimana sih? Kenapa kita bisa punya kesan cantik ke seseorang? Apa iya konsep cantik itu sepenuhnya konstruksi sosial? Terus cantik itu objektif atau subjektif? Campaign ini perlu nggak sih campaign beauty diversity ini? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Rubrik Pro Kontra. Sekarang nih lagi ngetren brand-brand menggunakan jasa model yang cantiknya nggak biasa. Kayak misalnya perempuan yang ukuran tubuhnya tuh medium size atau bahkan yang big size ya. Atau yang warna kulitnya gelap, atau orang yang punya kelainan kulit, atau yang punya kondisi kayak Down syndrome misalnya. Pokoknya menggunakan model dengan jenis fisik yang sebelumnya nggak umum digunakan sebagai representasi brand. Nah di film-film juga gitu nih, pernah rame. Series Gossip Girl reboot, karakter utamanya kan cewek botak tuh. Padahal sebelumnya yang merani itu Blake Lively yang rambutnya pirang panjang dan ya cantik lah. Nah, Gossip Girl itu soalnya terkenal sebagai series yang pemeran-pemerannya tuh cakep-cakep dan fashionable gitu. Makanya pas pemerannya diganti jadi cewek yang botak itu jadi lumayan kontroversial. Terus film Little Mermaid yang diperankan perempuan kulit hitam juga sempat rame. Ada yang protes kalau ya harusnya karakter Little Mermaid itu perempuan kulit putih. Nah, kita biasanya punya kesan cantik ke seseorang itu kan kayak respons instan aja gitu ya. Wah, dia cantik gitu. Nah, meskipun selera atau kesan cantik kita ke orang itu mungkin beda-beda nih, tapi kayaknya nggak acak-acak banget deh, ada polanya. Kalau buat cowok, pola umumnya kesan cantik buat mereka nih adalah perempuan yang kelihatannya subur ya, sehat dan membawa gen yang bagus. Biasanya itu kelihatan kayak kulit mulus atau badannya punya lekuk feminim. Nah, dari perspektif evolusi secara biologis kan memang laki-laki itu insting kecenderungannya mencari wadah benih yang bagus untuk offspringnya ya, untuk keturunannya. Jadi tertarik sama perempuan yang signaling kesuburan, yang mengeluarkan ciri-ciri perempuan subur itu wajar. Nah, memang tren kecantikan itu berubah-ubah, tapi arahnya selalu mengarah untuk kelihatan muda, sehat, proporsional, dan punya lekuk feminin. Misalnya kan ada tren botox atau filler apa di mana lah, dagu, hidung, di mana implan di bagian tertentu, implan dada, implan pinggul supaya lekuk badannya lebih feminin. Terus misalnya juga zaman dulu ada tren korset atau kaki pakai sepatu kecil banget di Cina, atau makeup zaman dulu yang bedaknya putih banget misalnya. Ya meskipun tren kecantikan itu berubah-ubah, tujuannya itu tadi kelihatan muda, sehat, proporsional, dan punya lekuk feminin. Meskipun begitu, menariknya standar kecantikan yang digunakan sebagai representasi itu beda industri, beda jenis kecantikan. Model-model runway high fashion biasanya itu super tinggi dan kurus. Model-model hiburan dewasa lebih berisi. Dan kalau di dunia acting nih ya, yang cantik itu yang ekspresif. Nah mungkin perbedaannya juga di target konsumen kali ya. Apa karena fashion perempuan itu marketnya perempuan dan materi dewasa itu marketnya laki-laki? Apa iya perempuan ngelihat cantik itu kurus dan laki-laki ngelihat cantik itu yang agak berisi? Sebenarnya persepsi cantik gak cantik itu terikat hukum evolusi. Kita kan punya selera beda-beda nih. Nah, varian yang ada sekarang itu berarti hasil dari sexual selection sebelumnya, dari seleksi seksual sebelumnya mengenai persepsi cantik yang beda dari perspektif laki-laki dan perempuan. Itu mungkin karena laki-laki yang heteroseksual ya, melihat perempuan untuk seleksi interseksual, untuk dikawini. Sedangkan perempuan itu untuk kompetisi intraseksual, untuk bersaing, untuk dieliminasi. Jadi ya sebenarnya istilah seleksi, kawin, dan bersaing ini bukan berarti kita secara aktif dan sadar kayak gini ya. Ini kecenderungan biologis kita aja as a species secara evolusi. Dan ini adalah mekanisme yang enable manusia beranak pinak banyak sampai sekarang jumlahnya 8 miliar. Oke, balik lagi. Jadi cantik itu subjektif atau objektif? Bisa dua-duanya ya nggak sih? Ada kan seseorang yang misalnya 1 juta dari 1 juta orang sepakat nih kalau dia cantik. Nah kalau gitu cantiknya objektif nggak? Tapi ada juga kan nih kasus di mana nih ada seseorang yang misalnya
Dari 1 juta orang, 300.000 bilang dia nggak cantik, 300.000 bilang biasa aja, 300.000 lagi bilang dia cantik, dan 100 bilang dia cantik banget. Nah, kemungkinan yang kayak gini cantiknya itu unik ya. Tapi kalau kayak gitu persepsi cantiknya jadi subjektif dong. Nah, sebenarnya ada sih beberapa teori soal menilai cantik secara matematis. Ada hitungan proporsinya gitu. Ada yang make waist to hip ratio, jadi rasio ukuran pinggang ke pinggul. Ada juga hitungan golden ratio of beauty. Pokoknya ya hitung-hitungan gimana muka badan yang proporsional yang kita kalau ngeliat tuh wah cantik gitu. Jadi ya ini sebuah upaya untuk memecahkan misteri kenapa perempuan cantik kita nilai cantik dari sudut pandang matematika sih. Nah terus mungkin kita juga pernah dengar kan kalau kita juga cenderung menilai cantik itu dari kesimetrisan. Jadi kalau mukanya makin simetris tuh makin cantik gitu. Kalau yang misalnya alisnya mencong sebelah tuh kayaknya kurang gitu. Nah, terus cantik itu social construct atau insting biologis. Ini juga bisa dua-duanya. Kalau suatu lingkungan mendukung gen-gen tertentu untuk lestari ya jadi bisa terkonstruksi nih kesan cantiknya. Meskipun nggak akan random-random banget ya. Pola umumnya itu kita akan tertarik secara seksual ke manusia yang sehat atau yang kelihatannya sehat. Pertanyaan lain, apakah campaign kayak gini itu perlu? Campaign beauty diversity itu perlu nggak sih? Menurutku pribadi sih perlu. Jadi gini ya, aku generalisir aja sih. Berdasarkan observasiku, bukan dari suatu studi atau survei sih. Menurut pengamatanku, insecure soal penampilan itu adalah hal yang cukup umum di kalangan perempuan daripada laki-laki. Terutama usia remaja dan dewasa muda. Kita nggak pernah kan dengar campaign semua laki-laki ganteng. Mungkin karena emang dikit banget demand-nya. Atau cowok ketemu cowok nyapanya nggak hai ganteng gitu. Kan kalau cewek biasa tuh hai cantik gitu ke temen. Nah, atau misalnya ada cowok nih update selfie di sosmed, terus teman-teman cowok-cowoknya pada komen, "Wah, ganteng banget" gitu. Terus dibalas, "Ah, kamu lebih ganteng" gitu. Nah, itu kan perilaku yang umum di perempuan ya kalau kita amati. Memang kayaknya perempuan secara umum, ini lagi-lagi aku generalisir doang ya. Secara umum cenderung lebih butuh reassurance soal penampilan. Mungkin karena perempuan juga cenderung lebih detail. Kita kan punya banyak jenis pakaian, perawatan, jenis produk kecantikan. Yang kebanyakan laki-laki nggak peduli. Laki-laki nggak peduli sama ngewarnain kuku, perempuan peduli. Nah, dan itu juga mungkin kenapa campaign ini jadi perlu menurutku. Untuk lift up perempuan-perempuan muda yang masih rentan insecure, sekaligus merombak ulang standar kecantikan lewat social construct, dan membuat representasi terutama di industri fashion, kecantikan, dan perfilman jadi lebih inklusif lagi. Aku sebagai perempuan sih ya senang dan setuju aja sama campaign kayak gini. Aku senang kok kalau cantik bisa jadi label yang lebih inklusif lagi, di mana jenis cantik-cantik yang lain juga bisa terapresiasi. Aku juga mengapresiasi industri kecantikan dan hiburan yang menggunakan jasa talent dengan tipe kecantikan yang beragam, dan mengusung kampanye cantik yang diverse. Nah, kalau kamu gimana nih? Mendukung atau terganggu nggak sama gerakan rekonstruksi standar kecantikan yang lagi tren sekarang? Terus ada nggak seseorang selebriti yang menurut kamu fisiknya nggak umum untuk dikategorikan cantik, tapi menurut kamu cantik banget? Komen pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai, like dan share video ini. Subscribe juga channel Geolife supaya nggak ketinggalan konten terbaru aku dan supaya aku jadi semangat konten. Aku Mela pamit dulu, sampai ketemu di Pro Kontra pekan depan.